Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan melalui embun sorgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis dimulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pukul 19 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan selama bulan Desember diliburkan dan akan dimulai kembali pada minggu kedua bulan Januari 2024. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook atau Instagram MDC Pangkal Pinang dan subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, bersuka cita di hadapan Tuhan penyelamat hidup kita. Haleluya. Yeay. Yesus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia Juru Selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia Juru Selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Tempat ini Yesus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi haleluya. Haleluya. Biarlah kita terus bersuka cita karena penyelamatan dari Allah nyata di dalam hidup
adalah Tuhan penyelamat di hidup kita. Dia datang, Dia menyatakan keselamatan bagi setiap kita. Kami bersyukur Tuhan, karena anugerah-Mu besar di dalam hidup kami. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami umat-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu tak pernah habis di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia
ku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat padamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Sungguh ku percaya anugerah-Mu melimpah di dalam hidupku. Kau berikan keselamatan, kemurahan-Mu Tuhan. Kau nyatakan bagiku kesetiaan-Mu. Kau selamatkan hidupku, Kau tebus hidupku dari
Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan 11 bulan kita telah melewati tahun ini. Dan kita menapaki kaki di bulan Desember yang sekaligus merupakan penghujung tahun 2023. Tentu ada banyak yang kita dapat ceritakan, berbagai pengalaman susah dan senang yang telah kita lewati. Pengalaman kita dalam segala keadaan tersebut tak bisa lepas daripada penyertaan dan kendali Tuhan. Semua kita dapat melewati hari-hari baik yang sulit maupun yang mudah adalah semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Terlebih memasuki bulan Desember yang merupakan bulan penuh perayaan peringatan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Pernak-pernik perhiasan Natal mulai terpasang sebagai ungkapan sukacita dan penuh kebahagiaan oleh karena kehadiran Sang Juru Selamat, pembebas, penebus dosa dan kejahatan yang membinasakan umat manusia. Sang Juru Selamat dunia datang ke dunia ini oleh karena Allah menghendaki tidak seorang pun binasa, melainkan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini menjadi anugerah yang tak terhingga, yang tidak bisa diusahakan dan dikerjakan oleh manusia selain Allah sendiri atas hidup kita. Kehendak Tuhan seringkali tidak mudah dipahami dan dimengerti, bahkan sesuatu hal yang mustahil. Namun bagi Allah tiada yang mustahil. Kemustahilan muncul oleh karena keterbatasan manusia dalam memahami kehendak Allah. Namun bila kehendak Allah itu direspon dengan iman dan bersedia menjalani kehendak Allah itu sendiri, sekalipun sesuatu yang tidak masuk akal sehat, bahkan dikorbankan oleh Tuhan atau bersedia menjadi korban kehendak Tuhan, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kebersediaan menjadi korban kehendak Tuhan akan berbuah penuh sukacita dengan sorak-sorai dan kebahagiaan. Kehendak Tuhan untuk menyelamatkan manusia telah menjadi nyata di tengah-tengah dunia ini melalui seorang yang bersedia menyambut dan memberi diri sebagai korban kehendak Tuhan. Malaikat Tuhan mengunjungi dan menyampaikan salam serta memberitahu akan apa yang akan terjadi baginya, yaitu bahwa ia akan mengandung seorang anak, yaitu Maria, gadis belia yang masih perawan dan telah bertunangan dengan Yusuf namun belum menikah. Tentu kabar itu secara manusia bukanlah kabar yang baik, bahkan menakutkan, karena bagi keluarga Maria bisa dianggap sebagai aib karena hamil di luar nikah. Bagi Yusuf tunangan Maria bisa beranggapan tunangannya itu telah berselingkuh. Selain itu bisa saja mendapatkan hukuman adat Yahudi bagi wanita yang hamil di luar nikah. Pada saat itu akan dilempari batu sampai mati. Maria akan menjadi korban kehendak Tuhan. Walau demikian, rasa menakutkan karena korban kehendak Tuhan tersingkirkan oleh salam damai sejahtera dari malaikat Tuhan, sehingga Maria memperoleh kekuatan untuk menerima dan bersedia menjadi korban kehendak Tuhan. Demi menyelamatkan semua manusia, Maria menerima penyataan dari malaikat Tuhan dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1 ayat 38. Menyadari sebagai seorang hamba atau abdi Tuhan, maka tidak ada pilihan lain selain menerima dan memberi diri untuk menjadi korban kehendak Tuhan. Ketika menerima dan menjalankan kehendak Tuhan tersebut, maka buahnya sukacita dan sorak-sorai oleh karena keselamatan terjadi dan hidup yang menuju kepada kekekalan. Oleh karena itu, bulan Desember 2023 ini untuk merayakan peringatan akan kelahiran Kristus, maka tema khotbah di setiap ibadah adalah Rejoice in God's will. Bersukacitalah dalam kehendak Tuhan. Tema ini akan diuraikan dalam setiap minggu dan dalam perayaan Natal dengan berbagai topik. Minggu 3 Desember ini, topiknya adalah kehendaknya menyelamatkan semua orang. His will save all people. Allah tidak menghendaki satupun binasa, namun kehendaknya semua orang diselamatkan. Paulus menyampaikan nasihat kepada Timotius agar ia menaikkan permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang tanpa terkecuali, baik untuk raja-raja,
untuk pembesar-pembesar dan semua orang dengan maksud agar dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Sebagaimana yang ditulis dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Dikatakan, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan adalah merupakan hal yang diinginkan, diharapkan oleh semua orang tanpa terkecuali. Hidup seperti ini tidak akan diperoleh dari status sosial, popularitas, jabatan, dan lain sebagainya. Hal ini hanya didapat dari Tuhan, dan itu akan mengalir bagi orang yang hidup percaya, menerima, dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Kristus adalah kegelisahan, kesusahan, penderitaan, dan hidup menuju kepada kebinasaan. Di dalam Kristus memperoleh garansi akan hidup damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, sampai hidup dalam kekekalan. Hanya di dalam Kristus roh dan jiwa tubuh kita terpelihara dengan sempurna. Hanya di dalam Kristus dapat menemukan hidup yang bermakna. Di luar itu adalah kesia-siaan. Perintah keselamatan dari Allah di dalam Kristus yang menebus hidup dari kesia-siaan dan menjadikan hidup damai sejahtera, tenang, bersukacita, bahagia, dan hidup bermakna telah dinyatakan Allah di bumi dengan turun dari sorga ke dunia ini menjadi manusia melalui peristiwa yang tidak biasa. Namun berproses secara alamiah, yaitu seorang perempuan muda belia, belum menikah namun sudah pertunangan, dipilih mengandung bukan melalui hubungan perkawinan secara biologis, namun dari Roh Kudus, dan melahirkan manusia Allah dengan proses persalinan biasa pada umumnya. Bayi yang dilahirkan diberi nama dari malaikat Tuhan adalah Yesus. Kelahiran Yesus menjadi headline news di sepanjang zaman. Oleh karena kelahirannya memberikan pengharapan bagi orang yang berputus asa dan menuju hidup dalam kebinasaan. Kelahiran Kristus mengubah hidup yang sia-sia kepada hidup yang bermakna. Kelahiran Kristus mengubah hidup yang penuh kegelisahan, penderitaan oleh karena dosa kepada hidup yang penuh damai sejahtera, sukacita, dan bahagia. Hidup seperti inilah yang Allah kehendaki atas hidup kita. Allah tidak menghendaki kita menderita. Allah tidak menghendaki kita gelisah. Allah tidak menghendaki kita binasa. Namun Allah menghendaki kita terselamatkan dari semuanya itu dan beroleh hidup yang kekal serta diam bersama Dia di dalam kekekalan. Kegelisahan, kesusahan, penderitaan, dan hidup menuju kebinasaan adalah upah dari dosa oleh karena keinginan, kehendak diri yang berbuah ketidaktaatan dan pemberontakan kepada kehendak Allah. Memang Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia dan kemerdekaan untuk memilih apa yang diinginkannya. Namun kehendak bebas yang diberikan Allah bagi manusia bukan kehendak daging, namun kehendak roh. Allah memberikan kita kehendak bebas untuk memilih yang berkenan kepada Allah, yang sejalan dan seirama dengan kehendak Allah yang telah difirmankannya. Firman Allah yang telah keluar dari mulut Allah adalah isi hati dan kehendak Allah yang telah dituliskan dalam Alkitab. Kehendak Allah yang tertulis itu adalah kebenaran sejati yang memberikan damai sejahtera dan ketenangan hidup. Sebagaimana yang dituliskan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kebenaran itu adalah firman Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus mempertegas bahwa Dia adalah kebenaran. Pernyataan Yesus akan hal itu muncul di saat Yesus melihat murid-muridnya sedang gelisah. Oleh karena Ia memberitahukan bahwa Yesus akan meninggalkan mereka dan kembali ke rumah Bapa di sorga.
Mendengar itu murid-muridnya menjadi gelisah. Dan kemudian salah satu di antara murid-murid Yesus, yaitu Thomas, bertanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yesus menjawab dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ketidakhadiran Yesus di tengah-tengah mereka membuat murid-murid gelisah dan tidak tenang. Ini juga yang akan terjadi bagi kita bila Tuhan Yesus tidak bersama dengan kita. Kita akan menjadi pribadi yang gelisah, takut, tidak tenang, dan tentram. Kita akan menjadi pribadi yang galau, bahkan berputus asa bila Tuhan tidak bersama dengan kita. Namun patut kita bersyukur karena Allah tidak membiarkan kita di dalam keadaan seperti itu. Tuhan hadir dalam hidup kita dan senantiasa menyertai. Ia hadir dalam segala keadaan. Bahkan menuntun kita dalam seluruh kehendak Allah yang memberikan kita sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Jauh sebelum Yesus lahir ke dunia, para nabi telah menubuatkan bahwa Ia akan datang ke dunia ini dengan dikandung dan dilahirkan oleh seorang perempuan muda dan akan diberi namanya adalah Immanuel. Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel." Hal ini Allah telah menggenapinya sebagaimana malaikat Tuhan datang melalui mimpi kepada Yusuf tunangan Maria yang belum hidup sebagai suami istri. Namun Maria telah mengandung dari Roh Kudus. Peristiwa tersebut, Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan hal itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Matius 1 ayat 18-23. Tindakan penyelamatan Allah dari hidup gelisah, takut, tidak tenang, tidak tentram, menderita, putus asa, dan menuju kepada kebinasaan dinyatakan melalui pertama, orang yang dipilihnya. Orang yang dipilih itu bukan sembarangan orang, tetapi orang yang jauh sebelum lahir ditetapkan Allah untuk menjadi umat kesayangan yang disiapkan untuk bersama-sama dengan Allah dalam penyelamatan manusia dari kebinasaan oleh karena dosa. Hal ini berlaku bagi setiap orang yang telah percaya, menerima, dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang dipilih adalah pribadi yang memang Allah ingin dipakainya menjadi seorang yang mau hidup mengabdikan diri kepada Allah dalam menjalankan rencana kehendak Allah untuk menghadirkan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, dan ketentraman hidup di bumi ini sampai kepada hidup dalam kekekalan. Singkat kata, bahwa orang yang dipilih Allah adalah pribadi yang bersama dengan Allah menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Sebagaimana doa yang Yesus ajarkan bagi kita, jadilah kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Yang kedua adalah orang yang tulus hati. Allah tidak hanya sekedar memilih, namun juga memberikan ketulusan hati agar dapat menjalankan rencana dan kehendak Allah itu sendiri dengan penuh kasih. Dapat menerima dan membimbing orang yang penuh dosa dengan penuh kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, kemurahan, penguasaan diri, sehingga berita baik atas kehendak Allah untuk menyelamatkan semua orang di dalam Kristus diterima oleh banyak orang di dunia ini. Yang ketiga adalah orang yang merespon dan bersedia menjalankan kehendak Allah itu sendiri. Menjalankan kehendak Allah bukanlah mudah, penuh tantangan dan pengorbanan.
Yusuf dan Maria mau menerima dan menjalankan kehendak Allah, bukan tidak mengandung resiko. Maria yang bertunangan dengan Yusuf namun belum menikah, mengandung di luar nikah dan bukan dari Yusuf, resikonya dikucilkan dari keluarga, dianggap pengkhianat oleh tunangan, bahkan dihukum secara adat dengan dilempari batu sampai mati. Risiko yang tidak mudah siap diterima oleh Maria. Seorang risiko yang tidak mudah siap diterima oleh Maria. Dan kemudian Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut keperkataanmu. Lukas 1 ayat 38. Bagi Yusuf, menerima Maria yang telah mengandung berisiko besar juga. Yusuf akan terus menjadi bulian bagi banyak orang. Dicap kurang bertanggung jawab, tidak menjaga tunangannya dengan baik, dan lain sebagainya. Tidak heran, Yusuf sudah memikirkan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Namun Yusuf pribadi yang tulus hati. Tuhan mengirim malaikatnya untuk meneguhkan Yusuf agar tetap menjadi suami Maria. Karena Maria mengandung bukan dari perselingkuhan, tetapi dari Roh Kudus untuk maksud penggenapan kehendak Allah dalam menyelamatkan semua manusia di bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Allah telah memilih kita dan Allah bersedia memberikan kita ketulusan hati dalam menjalankan kehendaknya di bumi untuk menyelamatkan semua orang supaya tidak satupun binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bersediakah kita menerima dan menjalankan kehendak Allah itu sekalipun tidak mudah, penuh risiko dan pengorbanan? Hanya bila kita bersedia seperti Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maka hidup kita akan menjadi hidup yang bermakna untuk menyelamatkan banyak orang dari penderitaan dan hidup menuju kepada kebinasaan. Allah tidak membiarkan kita menjalankan kehendaknya itu seorang diri. Namun Allah akan terus menyertai kita. Sebab Dia adalah Immanuel. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Allah telah memilih kita, memberi kita ketulusan hati dan kekuatan untuk menerima dan menjalankan kehendaknya yang membebaskan hidup dari kegelisahan, penderitaan, putus asa dan menuju kebinasaan oleh karena dosa dan menyelamatkan semua manusia di muka bumi ini yang memberikan sukacita, kebahagiaan sampai kepada hidup yang kekal. Bersukacitalah dalam kehendak Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau telah turun ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Engkau lahir di kandang. Engkau rela melakukan semuanya itu. Supaya kami yang hidup dalam dosa menuju kepada kebinasaan ini, kami diselamatkan ya Tuhan. Kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini menghapuskan segala derita, menghapuskan segala kegelisahan, menghapuskan segala ketakutan. Engkau memberikan kami ketenangan, ketentraman, sukacita dan damai sejahtera. Bahkan Engkau menyelamatkan kami dari kebinasaan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menolong kami untuk kami senantiasa mengingat akan hal itu. Supaya hidup kami di muka bumi ini hidup berjalan dalam kehendak-Mu. Dan kami bersukacita di dalam kehendak Tuhan itu. Sekalipun kami tidak memahami, kami tidak bisa mengerti ya Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, kehendak Allah atas hidup kami untuk menjadikan kami hidup berkenan kepada Engkau dan menjadi hidup kami bermakna dalam penyelamatan-Mu di muka bumi ini. Sehingga melalui hidup kami juga ya Tuhan, ada banyak orang yang datang kepada Engkau terselamatkan oleh anugerah-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau terus menolong kami untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini diberikan kita kesempatan kembali oleh Tuhan untuk mengingat akan pengorbanannya atas hidup kita.
Ia rela lahir di tengah dunia ini, sampai mati di salib, hanya karena Ia mengasihi kita. Ia tidak mau kita hidup menderita. Ia tidak mau hidup kita binasa oleh karena dosa. Tetapi hidup kita mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita, dan keselamatan sampai dalam hidup dalam kekekalan. Mari, biarlah kita renungkan sejenak akan kasih dan pengorbanan Tuhan itu atas hidup kita. Sambil kita mempersiapkan roti dan anggur, mari kita meneduhkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita makan roti dan anggur, izinkan Roh Kudus menyelidiki setiap hati kita. Adakah hal-hal yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan itu ada di dalam hidup kita? Adakah hal-hal yang masih kita menyimpan, kesalahan orang, atau benci kepada seseorang? Sementara kan bukankah Tuhan telah menghapuskan segala dosa kita? Dia tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Ia telah membuang jauh sampai ke tubir laut. Dia tidak lagi ingat akan dosa kita. Dia telah menyucikan dan menguduskan dengan darah yang mahal. Kiranya Roh Kudus bertakhta dan berkuasa di dalam hati kita untuk mengendalikan seluruh hati, pikiran, dan perasaan kita. Kalau ada hal yang tidak berkenan, biarlah kita datang dengan penuh kerendahan hati, memohon anugerah Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, untuk menanggalkan semua keinginan daging, menanggalkan keinginan dosa itu sendiri, sehingga kita hidup menjadi hidup dalam penyucian setiap hari di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan roti dan anggur ini. Kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur buat segala pengorbanannya atas hidup kita, tubuh dan darahnya. Direlakannya bagi kita, terpecah-pecah dan tercurah untuk menguduskan dan menyucikan segala dosa dan kejahatan kita. Dan memeteraikan kita menjadi miliknya, milik selamanya untuk hidup bersama Dia di dalam kekekalan. Terima kasih ya Tuhan buat segala pengorbanan ini. Tubuhmu yang Kau relakan terpecah-pecah bagi kami, supaya kami menjadi satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Darah-Mu yang telah Engkau curahkan di atas kayu salib, menyucikan dan menguduskan kami, serta mentahirkan kami dari segala kelemahan, dari segala dosa, dari segala kejahatan kami. Dan oleh darah-Mu itu juga ya Tuhan, menjadi meterai baru bagi kami, bahwa hidup kami adalah hidup yang telah diubahkan, yang diperbaharui dari hari ke hari dan menjadi milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat segala pengorbanan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan dan biarlah engkau angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun setiap langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin.